Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ja'al al-Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa humumina wa maghfiratan lidhunubina. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa TV Islamic Center MUI Channel. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Yang terbesar adalah kita masih merasakan indah dan nikmatnya iman dan Islam. Bertambah lagi nikmat ketika kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Perjuangan Ramadan belumlah tuntas. Lapar dan haus harap membekas. Semoga kita semua naik kelas, di akhirat mendapat balas. 17 Ramadan, bulan Ramadan, turunnya Al-Quran, pusaka abadi umat pilihan, tidak akan berubah sepanjang zaman, tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini kita akan bercerita tentang puasa dan nuzulul Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan bulan yang mulia. Karena di bulan Ramadan ini ada satu urusan besar ketika Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahawa seluruh wahyu Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Wasilah bin Asqa, yang diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim fi awwal lailatin min Ramadan wa unzilatit Taurah li sitti madina min Ramadan wal Injil li 13 min Ramadan wa unzilal Furqan li 24 min Ramadan." Allah Subhanahu wa taala menurunkan suhuf, itu lembaran-lembaran wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di malam pertama bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, yaitu 700 tahun setelah diturunkannya suhuf Ibrahim yang diturunkan pada tanggal 6 dari bulan Ramadan. Dan kemudian Allah menurunkan kitab Zabur pada tanggal 12 Ramadan, yang itu berlaku terjadi 500 tahun setelah turunnya Taurat. Dan Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam 1200 tahun setelah turunnya Zabur pada tanggal 13 Ramadan. Dan dalam riwayat ini dikatakan bahawa Al-Quran diturunkan 620 tahun setelah turunnya Injil pada malam 24 Ramadan, yaitu pada malam Isnin tanggal 13 Agustus pada tahun 610 Masehi. Timbul persoalan di sini, di mana sebagian besar kita tentunya masih teringat selalu merayakan
17 Ramadan memperingati nuzulnya Al-Quran. Tetapi di dalam riwayat ini disebutkan tanggal 24 Ramadan. Maka para ulama telah mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan ini karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salasa tanazzulat, 3 fase turunnya Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran dalam surat Al-Buruj ayat 21 dan 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pertama sekali, fase yang pertama diturunkan ke Lauhil Mahfuz, komplit, lengkap, 28 huruf hijaiyah, 340.740 huruf, 77.437 kalimat, 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz, 60 hizib, dan 240 maqra. Diturunkan ke Lauhil Mahfuz sekali turun komplit. Dan fase yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran lagi dari Lauhil Mahfuz ke satu tempat yang disebut dengan Baitul Izzah yang berletak di paras langit yang terdekat kepada dunia, pada paras langit dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Surat Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi, dan sungguh kamilah yang memberi peringatan. Para pemirsa sekalian, itu fase yang kedua. Pada fase yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu dari Baitul Izzah ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlangsung secara berangsur-angsur selama 22, 23, 24 ataupun 25 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran suratul Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap-tahap. Ma'asyiral muslimin, pemirsa sekalian, puasa mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan perintah puasa Ramadan ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan turunnya Ramadan itu, diturunkannya Al-Quran berdampingan dengan ayat-ayat puasa. Sebagaimana firman-Nya, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Setelah Allah menceritakan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, siapa yang melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Maka puasa dengan turunnya Al-Quran ini sangat berkaitan erat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan Ramadan karena Quran, dan Quran di situ diberikan lagi perintah yang besar, yaitu perintah puasa. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, as-siyamu wal Quran. Dua hal besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan, puasa dan Quran. Yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Nanti puasa dan Quran ini pada hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat, pembantu dan pembela bagi seorang hamba pada hari kiamat. Pada saatnya nanti puasa akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyeru, ay Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyarab, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku ini puasa
yang telah membuat orang ini menjaga aku, sehingga karena aku dijaganya, aku telah menyebabkan dia terhalang dari makan dan memenuhi syahwatnya di siang hari. Maka pada hari ini ya Allah, terimalah aku sebagai penolong pemberi syafaat bagi orang ini. Kemudian datang juga Quran. Al-Quran berkata kepada Allah, mana'tuhun naumal layla fasyafi'ni fihi. Ya Allah, karena dia membaca aku, karena Quran, aku telah membuat orang ini terhalang dari tidur pada malam hari. Karena itu, perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepada orang ini. Fayashfa'an, maka puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang ahli puasa dan orang yang ahli Quran tersebut. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala begitu mengagungkan Quran, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan puasa sebagai satu perintah yang semuanya ini berkaitan erat. Maka kita yang berada di bulan Ramadan, khususnya di hari-hari terakhir bulan Ramadan, setidaknya seharusnya kita semakin meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Sebagaimana para ulama-ulama dulu, orang-orang saleh terdahulu, ketika memasuki Ramadan, maka interaksi dan hubungan mereka kepada Quran sangat luar biasa, meningkat berbanding dengan hari-hari sebelumnya. Bisa kita lihat bagaimana riwayat-riwayat dan keadaan-keadaan mereka yang mempunyai hubungan dengan Quran. Begitu juga Rasulullah SAW memberikan kemuliaan tentang Al-Quran. Di antaranya dalam sebuah hadis bahwa orang-orang di antara orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang ahli Al-Quran dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda beliau, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, bahwa surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Wa mut'imit ta'am, wa mut'imil ji'an, dan orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Wa sha'im fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin dan pemirsa sekalian, begitu punya kaitan erat bahwa dalam hadis tadi bagaimana semua susunan orang-orang yang dirindukan oleh surga itu bisa kita raih ketika datangnya bulan Ramadan. Kita menjadi orang yang berpuasa, memberi makan orang yang lapar karena banyak orang yang lapar karena puasa, kemudian menjaga lisan lebih mudah karena kita sedang berpuasa, kemudian tingkatkanlah hubungan kita dengan Al-Quran. Maka Al-Quran dan puasa sangat berhubungan erat. Bahkan para ulama-ulama mengatakan bahwa puasa adalah bentuk syukur atas nikmat turunnya Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya ketika beliau berpuasa di hari Isnin, kenapa Rasul mengkhususkan puasa di hari Isnin? Beliau menjawab, qala dzalika yaumun wulidtu fihi wa fihi unzila alayya. Itulah hari di mana aku dilahirkan, hari Senin, dan hari itu juga Al-Quran itu ataupun wahyu ataupun kerasulan itu diangkatkan dan diberikan kepadaku. Maka para ulama menyimpulkan ketika adanya puasa dalam perintah di bulan Ramadan yang bersama itu juga turunnya Al-Quran, maka puasa adalah bentuk syukur kita atas turunnya Al-Quran. Maka puasa dan Quran seharusnya puasa mendatangkan gairah kita yang lebih besar untuk lebih dekat, lebih tekun mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Sehingga Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan kegiatan kita kepada Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, mensiapkan kita, memberikan kita kekuatan untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan terindah yang mengindahkan hubungan kita kepada Al-Quran melebihi Ramadan-Ramadan yang telah lalu dalam hidup kita. Barakallahu fi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.